204-20485. Dan saya Dini Aristi Sobol dengan NIM 123-204-23998. Saya Debian Syafira Siagian dengan NIM 123-204-23507. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Abang karena telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk kami bisa mewawancarai Bapak Gilang Ramadan SKMH selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tua Nusantara Pekanbaru. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak tentang penangkapan dan penahanan. Jadi di sini kami bertanya Pak, apa perbedaan dari penahanan dan penangkapan? Saya tidak. Baik, terima kasih atas kunjungannya ya. Pertama saya sampaikan dulu saudara dosen-dosen di UIN, khususnya yang di Riau. Kemudian saya juga selamat datang buat teman-teman mahasiswi yang melakukan kita di Lembaga Bantuan Hukum Tua Nusantara Pekanbaru. Yang masih jelaskan dulu LBH kita ini adalah verifikasi data akreditasi dan HAM Republik Indonesia sejak 2016. Periode pertama 2018 sampai 2021, kemudian periode kedua 2022 sampai 2024, kemudian insya Allah 2025 sampai 2027 ini kita sedang menunggu pengumuman apakah kita masih terverifikasi atau terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi terkait pertanyaan dari teman-teman mahasiswi ya untuk wawancara saya selaku ketua, pertama kita harus bedakan dulu apa itu penahanan dan apa itu penangkapan. Artinya dalam konsep ini kita menuju kepada pidana ya, pidana karena di perdata itu tidak berlaku penahanan dan penangkapan. Jadi di dalam pidana dikenal namanya konsep penahanan dan penangkapan. Pertanyaan awalnya ya mana yang duluan? Ditangkap dulu atau ditahan dulu? Kan gitu. Jadi kalau kita ingin berbicara soal perbedaan, semua itu sudah diatur di dalam KUHP, di dalam KUHP, itu semua sudah diatur. Tapi secara garis besar, penahanan dan penangkapan itu adalah serangkaian proses dari setiap penyelidikan dan penyidikan di tingkat tindak pidana. Itu serangkaian prosesnya. Jadi ada namanya penangkapan, ada penahanan. Coba yang dulu contoh surat. Jadi penahanan penangkapan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, penahanan ya, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, itu berhak mereka menahan seseorang. Itu dia berbeda. Kalau penangkapan itu dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh institusi atau kepolisian, kejaksaan, atau KPK, tangkap si A karena diduga ada tindak pidana yang dia lakukan. Apakah dia melalui surat perintah yang ditujukan kepada yang mau kita tangkap? Ini suratnya. Jadi kalau penahanan tidak perlu surat perintah, dia sudah di kantor polisi, ketika diinstruksikan oleh pimpinan bahwasanya ini harus ditahan, maka buat surat penahanan. Tapi kalau penangkapan harus ditunjukkan dulu surat penangkapan oleh yang menangkap berdasarkan surat perintah dari bukan polisi saja, aparat penegak hukum, harus aparat penegak hukum. APH, aparat penegak hukum. Siapa itu? Si hakim dan
Tapi khusus ini tidak ada diatur di dalam undang-undang bahwasanya mereka adalah orang yang berhak melakukan penahanan. Jadi kalau Mahkamah Agung itu bisa melakukan penahanan atau? Baik, penahanan itu ada bermacam-macam. Ada penahanan di tingkat kepolisian, ada penahanan di tingkat kejaksaan, ada penahanan di tingkat pengadilan. Itu dia penahanan. Jadi penahanan pertama kali biasanya dilakukan oleh polisi. Yang banyak dilakukan itu pasti polisi ya. Tapi bukan berarti jaksa tidak bisa. Jaksa ini boleh kan menahan. Contoh kemarin satu kasus pejabat-pejabat di tingkat provinsi langsung ke jaksa tinggi yang melakukan penahanan. Tidak ada melalui polisi. Boleh, tapi kebiasaan yang terjadi saat ini memang kebanyakan tindak pidana itu melalui polisi, ditahan oleh polisi. Kemudian maksud pertanyaan tadi, apakah Mahkamah Agung itu boleh menahan? Jadi teman-teman harus tahu dulu Mahkamah Agung itu siapa. Mahkamah Agung itu berbentuk buah-buahan atau apa kan gitu. Berbentuk makanan kan dia, berbentuk sepeda motor kan dia kan gitu. Jadi Mahkamah Agung itu kan kita harus tahu dulu MA itu apa. MA itu membawahi peradilan pengadilan tinggi, baru di bawahnya lagi pengadilan negeri. Nah sekarang yang jadi ya ini gimana? Pengadilan negeri kah, negeri atau Mahkamah Agung? Sudah pasti kalau di tingkat polisi, kejaksaan, hakim sudah pasti startnya dari sini. Startnya dari pengadilan negeri. Maka pada saat dia dilimpahkan oleh jaksa berkas ini ke hakim atau ke pengadilan, maka penahanan pengadilan negeri atau penahanan hakim, tidak penahanan jaksa. Tujuannya itu apa? Dari penahanan penangkapan setelahnya. Mana nih? Tujuan dari penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan. Baik, kalau itu udah beda segmen ya. Kalau masih berputar dengan penangkapan dan penahanan itu masih satu segmen. Tapi kalau ada penyitaan penggeledahan itu barang. Nah, mungkin dong manusia disita. Kalau penahanan dan penangkapan itu sudah pasti manusianya. Tapi kalau penyitaan dan penggeledahan itu barangnya. Jadi itu nggak bisa jadi satu kesatuan dalam kita membedakan. Yang satu orang, satu barang. Nah, jadi kalau kita berbicara soal penahanan, tujuannya itu tadi. Diduga ada tindak pidana yang dia lakukan supaya dia tidak melarikan diri, supaya dia tidak menghilangkan barang bukti, maka undang-undang memperbolehkan dia untuk ditahan sementara sampai dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Tapi kalau penyitaan itu lebih kepada barang buktinya. Misalnya kita merampok, si A dia merampok, si A nya udah ditahan. Terus barang hasil perampokan dia itulah yang dilakukan penyitaan. Dilakukan oleh penyitaan sebagai barang bukti terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Itu yang diamankan, disita. Kalau penggeledahan itu barang yang sedang dicari, untuk diambil sebagai perkembangan atau proses penyidikan dan penyelidikan terhadap sebuah tindak pidana itu diambil dulu untuk dipelajari atau dikembangkan menjadi sebuah tindak pidana. Misalnya mobil ini ditarik oleh leasing misalnya gitu. Nah, kita sebagai konsumen merasa keberatan, maka barang mobil itu yang menjadi objeknya untuk dilakukan penggeledahan untuk mencari sebutir pasir, mencari bukti di barang bukti itu. Nah, tapi kalau udah disita itu sudah beda, barangnya sudah ambillah dalam sebuah senjata. Jadi penyitaan dan penggeledahan itu objektif ya, bisa perdata bisa pidana. Tergantung apa dia. Kalau perdata apa objeknya, misalnya tanah ya tanah itu. Kalau tanah siapa yang berhak menyita? Kalau pidana siapa yang berhak menyita? Kan gitu. Jadi dibedakan ya, nggak bisa disamakan.
Terus Pak, dalam tindak pidana itu apa yang tidak bisa dilakukan penahanan? Matinya. Gila ya. Nah, tapi itu jawaban yang istilahnya jawaban yang tidak akademisi ya. Artinya kalau kita berbicara siapa orang yang tidak apa ya maksudnya pertanyaannya? Tindak pidana yang tidak bisa dilakukan penahanan. Tidak bisa dilakukan penahanan. Yang pertama mungkin kalau kita berbicara tidak pidana ya pasti tidak pidana ringan. Tidak pidana ringan atau biasa disebut dengan tipiring. Tipiring itu tidak pidana ringan. Artinya tidak diperkenankan seseorang melakukan tindak pidana itu ditahan. Nah, bagaimana menjadi sebuah tipiring, tidak pidana tipiring? Nah, itu semua ada diatur oleh undang-undang yang mengatur khusus tentang tipiring. Contoh kasus misalnya ada seseorang yang marah sama kita, tetangga marah sama kita nih, terus dia lempar kaca rumah kita, pecah, nilai kerugian kita misalnya 700.000. Nah, artinya itu di bawah 2.500.000, kerugian di bawah 2.500.000 itu dianggap tipiring. Artinya tidak perlu dilakukan penahanan. Terus Pak, apa yang dilakukan dalam penangguhan penahanan itu Pak? Penangguhan penahanan ini ada dua atau tiga konsep ya, saya lupa. Yang jelas penangguhan penahanan ini didasarkan terhadap alasan-alasan yang masuk akal, alasan-alasan yang dapat diperbolehkan oleh undang-undang, bahwasanya tahanan ini atau tersangka ini atau terdakwa ini boleh dilakukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan ini dilakukan oleh pertama keluarga terdekat. Kalau dia misalnya suami istri dulu, atau dia yang ditahan istri, suaminya menangguhkan, kemudian anak, dan alasan penangguhannya harus jelas, masuk akal. Misalnya dia mengalami sakit parah yang luar biasa sehingga dia harus cuci darah misalnya seminggu itu 4 kali misalnya, kan nggak mungkin ditahan itu. Nah, logika berpikir kita, bagaimana dia mau kabur, dia cuci darah kok, kan gitu. Tapi itu harus dibuktikan dengan pembuktian yang luar biasa agar penangguhan penahanan itu bisa dilaksanakan. Contoh saya punya kasus juga di kota lain, itu kita punya tersangka, terdakwanya ada 2, 1 tidak ditahan, 1 ditahan. Alasannya ini memang dia sakit, memang benar-benar sakit, jalan saja sudah tidak bisa, karena dia melakukan tindak pidana itu jauh sebelum dia sakit. Jadi begitu dia tindak pidananya naik, dikasuskan, dia sudah sakit. Itu dia pernah. Terus batas waktu hakim dalam melakukan penahanan itu Pak berapa lama? Hakim saja yang ditanya. Dan jaksa atau polisi? Jadi aparat penegak hukum itu dia memiliki kewenangan untuk menahan di masing-masing prosedurnya. Artinya ketika pertama kali polisi melakukan penahanan, maka penahanan dia itu berlaku selama 20 hari. 20 hari. Kemudian kalau masa penyidikan itu belum cukup oleh polisi selama 20 hari, maka dia bisa minta ke kejaksaan untuk memperpanjang penahanan selama 30 hari. 40 hari dulu. 40 hari dulu. Kemudian ketika itu selesai, berarti kan sudah 60 hari loh. Artinya berkas itu akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau dalam 20 plus 40 hari itu polisi tidak bisa membuktikan tindak pidananya, maka dia akan keluar. Tapi dia akan kejar bagaimana dia bisa memenuhi berkas itu agar dia bisa limpahkan ke kejaksaan. Ketika di kejaksaan berlaku hal yang sama. Dia bisa penahanan pertamanya 20 hari ya, 20 hari, kemudian dia bisa perpanjang lagi 30 hari. Kemudian setelah itu dia akan limpahkan lagi ke pengadilan untuk disidangkan. Sama 20 hari, 30 hari ya, 30 hari baru diperpanjang 60 hari. 60 hari. Nah, itu berarti sekitar kalau yang pengadilan itu 90 hari maksimal, kalau kejaksaan 60 hari maksimal, kepolisian 60 hari maksimal. Biasa 50 ya?
30. Oh iya 20 tambah 30, sorry. Tapi dia bisa melakukan perpanjangan penahanan di tingkat kepolisian. Ada lagi? Ini contoh surat penahanan dan penangkapan. Coba dibaca kepalanya. Nah, yang di bawah itu penahanan. Surat penahanan Pak. Ya, itu penangkapan. Nah, bawahnya ada surat penahanan. Ditujukan ke kamera. Ini loh contoh surat penangkapan. Ini loh contoh surat penahanan. Nah, itu namanya sama, tapi judul kepalanya berbeda. Dan lihat di bawahnya itu ada masanya, masa berlaku dan di atas tanda tangan ini. Nah, itu coba tengok di atas tanda tangan itu ada masa berlaku. Penahanan itu pasti dilakukan berdasarkan penangkapan. Tapi kalau penangkapan tidak mesti dari penahanan. Baik Pak, terima kasih. Oke. Mungkin ini saja yang dapat kami tanyakan ke Bapak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.